Pada sekitar tahun 530 sebelum Masehi, di Persia, waktu pemerintahan Raja Cambises II, yang memerintah kerajaan Persia hingga tahun 522 sebelum Masehi. Ada hakim agung yang bernama Sisamnes. Hakim Sisamnes adalah hakim yang sangat korup. Sisamnes sering menerima suap dan menjatuhkan putusan dengan tidak adil. Mendengar banyak keluhan dari rakyatnya, Raja Cambises II kemudian melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap Hakim Sisamnes. Terbukti Hakim Sisamnes menerima suap dalam kasus pembebasan penjahat. Untuk memberi efek jera dan pelajaran kepada semua hakim, kemudian Raja memberikan hukum mati kepada Sisamnes. Raja ingin mengembalikan kedudukan pengadilan sebagai tempat penyelesaian masalah yang jujur, transparan dan adil. Waktu eksekusi telah tiba, Raja menanyakan permintaan terakhir kepada Sisamnes. Karena sifat tamaknya, kemudian Sisamnes memilih anaknya yang bernama Otanes, untuk menggantikan kedudukannya sebagai Hakim Agung. Raja pun menyanggupi permintaan terakhir Otanes. Eksekusi sangat mengerikan, Sisamnes dikuliti hidup-hidup. Tidak ingin hakim pengganti Sisamnes mengulangi kejahatan tersebut, Raja kemudian memberi perintah agar kulit dari tubuh Sisamnes dipakai untuk membungkus kursi hakim yang dulu diduduki Sisamnes dan akan diduduki hakim penerusnya. Kreativitas Raja Cambises tidak berhenti di situ. Raja menunjuk hakim pengganti Sisamnes, yaitu Otanes yang merupakan putra Sisamnes sendiri. Hakim Otanes, dalam pengambilan keputusan, diharuskan untuk selalu mengingat bahwa ia sedang duduk di atas kulit ayahnya yang dieksekusi. Bayangkan apa yang muncul di pikiran Otanes tiap kali ia duduk di kursi itu. Hal tersebut untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam semua proses pengadilan, pertimbangan, dan pembuatan keputusan yang Hakim Otanes lakukan. Agar kejahatan yang ayahnya lakukan tidak terulang kembali. Ternyata kisah ini sangat berkesan bagi para pemimpin di kota Bruges, negara Belgia pada sekitar abad ke-15. Mereka kemudian meminta pelukis Belanda yang bernama Gerard David, untuk mengabdikan kisah tersebut dalam lukisan. Setelah lukisan tersebut selesai lalu lukisan itu dipajang di balai kota Bruges, tujuannya di mana para hakim setempat dapat melihatnya setiap hari. Para pemimpin kota Bruges berharap dan mengingatkan para hakim agar menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan keberanian serta menjauhkan diri dari suap dan korupsi.